Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung silsilah pertemuan kita dalam pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan menjadikan kita orang-orang yang sabat, tegar di atas Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini pada kesempatan ini kita akan membaca bagian penutup yang terakhir ya. Yang kemarin kita membaca dua sifat di antara sifat-sifat Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan pada sifat yang ketiga pada halaman 44. Kata beliau, "Tsalitsan," sifat yang ketiga, "wa min sifatihim qiyamuhum bin nasihati li kulli muslimin wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa." Di antara sifat-sifat Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka melakukan nasihat, ya, mereka menegakkan nasihat kepada setiap muslim dan mereka at-ta'awun, melakukan at-ta'awun, saling tolong-menolong 'alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Ini sikap kaum muslimin, antara satu dengan yang lain saling menasihati, saling membantu satu sama lain dalam kebajikan dan takwa. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat, ya. Qulna liman, kami katakan kepada siapa nasihat itu? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, kepada Allah taala, wali kitabihi, kepada kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali aimatil muslimin, dan kepada para penguasa kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada umumnya kaum muslimin. Ya. Hadis ini sebenarnya hadis yang cukup agung, yang sangat agung sekali, ya. Bahkan ini merupakan penjelasan tentang agama ini secara menyeluruh. Karena beliau SAW mengatakan ad-din an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Ya, intinya adalah bahwasanya agama ini adalah nasihat, sikap tulus kita kepada objek-objek yang kita berikan nasihat padanya. Seperti kepada Allah Ta'ala, sikap tulus kita kepada Allah, yaitu dengan kita bertauhid kepada Allah, dengan menyembah Allah Ta'ala tanpa melakukan kesyirikan. Kita mentaati Allah Ta'ala, bertakwa kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pula kita bersikap tulus kepada kitab sucinya Allah Ta'ala. Ya, kita ini membaca, menghafal dan mengamalkan kitab suci Allah Ta'ala, menjadikannya sebagai panutan, sebagai buku pedoman kita. Ya, kemudian juga kita memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam artian bersikap tulus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai tauladan kita, ya. Kita melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, ya, beribadah kepada Allah Taala sesuai dengan tuntunan beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan. Ini adalah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nasihat kepada a'immah, para pemimpin kaum muslimin, yaitu kita mentaati mereka dalam yang perkara yang ma'ruf, dan kita menasihati mereka apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dan kita tidak memberontak kepada mereka. Ya, kemudian nasihat kepada umumnya kaum muslimin, kita mengharapkan kebaikan kepada kaum muslimin secara umum, termasuk di sana yaitu adalah apa yang disebutkan di sini, memberikan nasihat kepada setiap muslim dan membantu saling tolong menolong kepada setiap muslim dalam kebajikan dan ketakwaan, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, ya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan, ya, yang sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain, ya. Taib, ini sifat yang ketiga. Adapun yang keempat, wa min sifatihim, di antara sifat-sifat Ahli Sunnah wal Jamaah adalah sabatuhum fi mawaqifil imtihani, ketegaran mereka, tegarnya mereka pada kondisi-kondisi ujian, ya, pada kondisi-kondisi ujian, ya, dan cobaan, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berusaha untuk terus tegar dalam berbagai macam keadaan, yang itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian berupa kesusahan ataupun ujian berupa kesenangan ataupun kelapangan. Maka beliau mengatakan di sini, wadzalika bis-sabri 'indal bala. Ketegaran itu bisa terwujud dengan apa? Yaitu dan hal itu bis-sabri 'indal bala,
dan hal itu adalah dilakukan dengan kesabaran ketika musibah, wa syukri 'indar rakha'i, dan bersikap syukur ketika dalam keadaan lapang, wa ridha bimurril qada'i, dan ridha terhadap ini qada, ketetapan Allah Ta'ala yang terasa pahit oleh kita. Ya, ini merupakan ketegaran atau sikap tegarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu ditunjang dengan kesabaran, syukur dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, wa khamisan min sifatihim di antara sifat mereka annahum yatahallawna bimakarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Mereka itu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus, wa birril walidaini, dengan berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arhami, dan menyambung hubungan kekerabatan, wa husnil jiwari, dan bersikap baik kepada tetangga, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi wal zulmi wa tarafu'i 'alan nas, dan mereka Ahlus Sunnah melarang dari sikap sombong, ya, al-fakhr wal khuyala, membanggakan diri dan sombong, kemudian al-baghi, semena-mena, wa zulmi, menzalimi orang lain, wa tarafu' 'alan nasi, dan bersikap tinggi terhadap orang lain. Ya, ini semua sikap-sikap yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk yang mereka menjauhinya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjauhinya, dan juga melarang orang lain dari hal-hal tersebut. Amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip utama dalam agama kita, yaitu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan di samping itu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga melaksanakan kalimat selanjutnya dari ayat ini, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yang berbakti kepada kedua orang tua, wabidil qurba, dan kepada orang-orang yang memiliki kerabat dengan kita, wal yatama wal masakini, dan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan kepada tetangga yang memiliki kedekatan dengan kita dan tetangga yang jauh dengan kita, wassahibi bil jambi, dan teman sejawat, orang yang sering menyertai kita dalam kehidupan kita, wabnis sabili, dan orang yang terhenti dalam perjalanannya karena kehabisan bekal misalnya, wama malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Berbuat baik kepada seluruh orang yang disebutkan ini dan yang tidak disebutkan padanya. Ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ya. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang baik, ya, secara umum. Dan ini juga wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan pengamalan, ya, perwujudan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang lebih bagus akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga di sini kita harus memahami bahwasanya akhlak dan akidah tidaklah bertentangan. Bahkan dia adalah dua hal yang selaras, sejajar. Semakin kuat akidah, semakin sempurna akidah, maka itu akan menjadikan semakin sempurna akhlak seseorang. Maka sebaliknya, apabila ada akhlak seseorang yang kurang bagus, ini menunjukkan bahwasanya akidahnya itu kurang sempurna. Ya. Demikian karena hubungan antara akhlak dengan akidah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW, semakin sempurna iman seseorang maka akan semakin baik akhlaknya. Nah, nas'alullah azza wa jalla ayyaj'alana minhum bimannihi wa karamih. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla, agar menjadikan kita termasuk golongan mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bimannihi wa karamihi, dengan ini anugerah Allah Ta'ala, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon Allah Ta'ala agar menjadikan kita termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Dia memberikan petunjuk kepada kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya.
Demikian ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, kita selesai walhamdulillah dari pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita bisa mengamalkan isi dari kandungan kitab ini, karena ini semua adalah kebaikan bagi kita semua insyaallah Ta'ala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.